Halo semuanya, selamat datang di channel Chandra Programming. Perkenalkan dulu gua Chandra. Pada video ini gua akan bahas tentang data type sama typecasting ya. Lanjutan dari video sebelumnya. Jika teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton juga. Oke. Nah, ini saya bakal share di pojokan atas, kalian tinggal pilih aja. Atau kalian bisa search di channel saya, ada playlistnya gitu ya. Oke, begitu saja. Kita langsung bahas ke data types. Pada video sebelumnya saya ada membahas seperti kayak ada satu, ada kayak kenapa sih ada petik gitu ya. Kalau misalkan satu, dia adalah sebuah angka, adalah sebuah integer ya biasanya. Kalau misalkan kalian kasih titik nol, dia angka bilangan desimal gitu ya. Artinya kalau di Python itu, ini saya akan bahas beberapa ya tipe data yang menurut saya penting untuk dasar ya. Ada integer, ada float, ada string, ada boolean, sama non-type gitu. Si integer ini adalah sebuah angka bulat. Kalau misalkan kita kasih my integer, misalkan kita bikin sebuah variable namanya my integer, kita kasih satu gitu ya, kita coba print my integer. Oke, kita coba dulu apakah pastikan dia tidak error. Nah, saya jalan tidak error. Nah, kalau misalkan mau pastikan tipe datanya apa, saya tinggal kasih type gitu ya, kasih type tutup kurung buka kurung. Isinya type ini adalah sebuah variabel yang kita bikin ya. Kita mau cari tahu apakah tipe datanya itu apa gitu ya misalkan. Kalau misalkan kita coba jalanin, dia bakal kasih tahu dia adalah sebuah bentuk integer gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kasih titik nol, oke, dia bakal bentuk dalam bentuk float. Ini saya coba jalanin ulang. Nah, float gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena dia adalah bilangan desimal gitu ya, dikasih titik-titik gitu, dikasih titik berapa belakang, ada nilai komaannya lah belakangnya, simpelnya gitu. Kalau di Python, kalau misalkan kalian lihat nih ada angka, ada bilangan koma di belakang, nah koma itu biasanya ditandain sebagai titik ya, karena ala-ala barat sana gitu ya. Terus, oke, ini ada catatan satu hal lagi nih. Kenapa saya bikin sebuah variabel ada underscore-nya? Biasanya kalau di Python, kalau misalkan satu variabel dengan nama dua kata, biasanya itu dipisahkan dalam bentuk kasih underscore gini ya. Terus semuanya huruf kecil, gak ada huruf besar. Kalau mungkin bahasa lain, mungkin dia pakai huruf pertamanya digedein di kata kedua dan ketiga dan seterusnya gitu ya. Kalau di Python biasanya dikasih underscore. Gitu saja untuk data type. Nah, ini saya mungkin contohin aja langsung beberapa hal ya, mungkin beberapa tipe data tinggal langsung ketik aja. Misal float, kalau integer itu ya udah tinggal angka bulat pasti. Kalau string ya udah tinggal my string, saya kasih aja misalnya 1, 2, 3, ini adalah sebuah string juga. Kalau boolean itu ada boolean false, dia kasih false. Terus kalau boolean true, kasih true. Terus kalau boolean bukan boolean tapi variable non, kasih non gitu ya. Ini tipe-tipe datanya. Kalau false sama true, pastikan kalian depannya huruf besar, huruf depan paling depan ini pastikan dia adalah huruf besar gitu ya. Kalau false ya udah F-nya besar terus alls gitu. Terus true, T-nya juga gede gitu ya. Jangan sampai huruf kecil. Kalau huruf kecil dia tidak bakal kenal karena adalah reserve kata yang sudah ditentuin sama Python-nya gitu ya. Jadi jangan ubah-ubah gitu ya. Pastikan begitu. Satu hal lagi catatan buat kalian, pastikan kalian bikin variabel jangan sampai ada ketabrak dengan kata-kata reserve yang sudah ditentukan sama Python-nya gitu. Misalkan kalian mau bikin sebuah variabel namanya false tapi F-nya besar gitu ya. Nah, ini karena digunakan, kalian jangan pakai lagi gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa ntar. Gitu saja untuk beberapa tipe data. Kalau misalkan kalian mau coba ngecek, kalian tinggal type aja. Type, buka kurung, isi kurungnya itu adalah angkanya. Gitu ya. Nah, saya lanjut lagi ke typecasting ya. Oh ya, ini mungkin catatan buat kalian. Kalau misalkan kalian lihat pagar ini adalah namanya comment. Oke, comment dalam coding gitu ya. Comment artinya itu semua kata di belakang pagar ini bakal diabaikan, dia tidak anggap sebagai line of code gitu ya. Dia sebagai huruf aja gitu. Tujuannya buat apa? Buat kita bisa dokumentasi atau catatan DKK gitulah tujuannya comment gitu. Ini saya lanjut lagi ke typecasting. Typecasting ini tujuannya buat apa? Untuk mengubah tipe datanya sih. Ini saya coba comment ya. Bisa komen. Nah, my integer, misalkan saya mau cari tahu nih, my integer ini kan dalam bentuk angka gitu ya, bentuk angka. Kalau misalkan saya mau ngubah, ini saya coba dulu deh, my integer, angka biasa ya, angka integer, bilangan bulat. Kalau misalkan saya ubah tipe datanya jadi float, kalau misalkan typecasting, kalian tinggal ketik aja nama tipe datanya, tinggal kalian ketik, float, dia bakal berubah menjadi 1.0. Kalau misalkan kalian mau jadi string, ya udah tinggal string aja gitu. str namanya str ya kalau di Python.
Tinggal kalian jalanin. Nah, ini adalah satu tuh. Nggak ada perubahan ya dengan angka bulat. Tapi bedanya kalau misalkan kalian mau coba pakai operator ya. Kalau ini namanya operator tambah untuk buat plus minus gitu ya. Tapi kalau sesama string dia bakal digabungin antara dua kata digabungin. Kalau misalkan satu tambah satu gitu ya, tambah satu string tapi ya. Ini string satu sama string satu. Dua kata digabungin jadinya 11 nantinya. Jadinya 11 nanti. Kalau saya coba jalanin, nah dia bakal jadi 11. Dia bukan jadi 2. Tapi, bagaimana sih kalau kita mau ngubah jadi angka 2 gitu ya? Nah, simpelnya itu kita pastikan 22 itu adalah angka integer atau float gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngubah tinggal ini kita typecasting aja jadi integer. Atau kalian mau ketik jadi 1 juga boleh-boleh aja ya. Nah, kebetulan ini juga udah jadi integer, saya hapus. Integer tambah integer, angka bulat dengan angka bulat sebenarnya, kita coba ditambahin, dia bakal jadi 2 gitu ya. Terus kalau kita melanjutin tambah 1.0, dia bakal berubah jadi 2.0, jadi float gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita tambah boolean, apa yang terjadi nih? Kita coba lihat. Dia bakal jadi 3. Biasanya boolean kalau dalam Python dia anggap sebagai 1 juga ya teman-teman. Kalau true itu 1, kalau false itu adalah 0. Jadi kalau kita coba jalanin dia bakal jadi 2 tetap gitu ya. Jadi ini adalah magicnya sebenarnya. Oke, ini adalah tipe data. Terus ini saya nyelipin operator. Untuk operator saya bakal bahas di video selanjutnya ya teman-teman, lebih dalam lagi. Begitu saja untuk video ini. Jika teman-teman suka pada video ini, jangan lupa untuk like, tekan tombol sukanya. Terus jangan lupa share ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk biar tahu ada video barunya ya. Paling gitu saja. Jika kalian ada komentar juga, kalian bisa komen juga ke video ini ya. Thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.